Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Hadratul Mukarramin, Ma'asyiral ulama al-fudala, Ma'asyiral asatidzah al-kurama, bapak-bapak, ibu-ibu jamaah sholat maghrib di Masjid Hizbullah Singosari. Alhamdulillah, malam hari ini kita akan melanjutkan pembacaan kitab Tahqiqul Amal yang dikarang oleh guru saya Abuya Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani Makkah Mukarramah. Malam hari ini kita melanjutkan pelajaran yang sebelum-sebelumnya. Ini bab masih terkait dengan kesimpulan dari bab yang pertama, yaitu bab tentang sampai tidaknya bacaan Al-Quran atau surat-surat pendek dan zikir-zikir kepada Allah SWT yang pahalanya disampaikan kepada atau dihadiahkan kepada orang yang sudah meninggal dunia. Beberapa waktu yang lalu saya sudah membacakan khulashah kesimpulan, yang mana kesimpulan menurut ulama Ahlussunnah wal Jamaah bahwa bacaan tersebut pahalanya sampai kepada orang-orang yang telah wafat mendahului kita. Bila mana pahala bacaan Al-Quran itu sengaja atau diniati untuk dihadiahkan. Baik, sekarang kita membaca kelanjutannya dengan tema yang terkait. Ini kalau di buku saya halamannya 51. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah taala Abu Yazid Muhammad Alawi Al-Maliki wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darain amin. Ila anqala wa qala al-hafidh as-Suyuti, berkata Al-Hafidh as-Suyuti, Imam Suyuti, terkait dengan sampainya bacaan orang yang masih hidup untuk orang yang sudah meninggal dunia. Wastadallu, para ulama berdalil, ay al-jumhur, mayoritas para ulama, alal musuli bil qiyasi alal du'ai was sadaqati was shaumi wal haji wal idki. Para ulama atau jumhurul ulama, mayoritas ulama berdalil atas sampainya pahala bacaan orang yang hidup yang disampaikan atau dihadiahkan kepada orang yang sudah wafat. Bil qiyasi, dengan dikiaskan, alat doai, atas doa. Maksudnya doa itu kan sampai. Contoh, kita disyariatkan untuk sholat janazah. Dan sholat janazah itu isinya adalah doa bagi mayit, kan begitu ya. Allahumma ighfir lahu wa'afihi wa'fu anhu, gitu ya. Waj'al jannata ma'wahu, ya Allah, Allahumma ighfir lahu
ampunilah mayit ini, kan gitu ya. Wa'fi, beri keselamatan, wa'fu anhu, dan ampunilah, maafkanlah mayit ini. Waj'alil jannata ma'wahu, jadikanlah surga sebagai tempatnya. Itu kan diantara dari sekian banyak doa-doa yang ada pada sholat jenazah. Kalau sholat jenazah kemudian kita disyariatkan berdoa, kemudian ada yang mengatakan bahwa doanya orang yang hidup itu tidak sampai kepada mayit, nggak ada manfaatnya. Terus ada apa kita disyariatkan untuk apa? Sholat jenazah. Kenyataannya semua umat Islam dari wilayah mana saja seluruh dunia, namanya umat Islam. Ini kalau ada orang meninggal dunia, gitu ya, maka disolati. Namanya sholat jenazah atau sholat mayit. Dan di dalam sholat itu ada doa-doa yang dimintakan kepada Allah untuk si mayit, gitu kan? Pasti doa yang dilantunkan memohon kepada Allah itu akan sampai manfaatnya bagi si mayit yang disolati jenazah, begitu. Maka amalan-amalan pun, amalan sunnah yang lainnya, kalau pahalanya disampaikan atau dihadiahkan kepada mayit, dikiaskan, disetarakan dengan orang berdoa untuk mayit, itu maksudnya. Wassadaqati, demikian juga kalau ada orang sedekah, orang hidup ini sedekah, diniatkan pahalanya untuk mayit. Karena sebagaimana di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, suatu saat ada seorang yang datang kepada Nabi dan mengatakan, ya Rasulullah, ibu saya meninggal dunia. Andai kata beliau itu hidup, maka beliau akan menyelesaikan niatan sedekahnya. Jadi tatkala sang ibu ini sebelum wafat itu kebiasaannya dan juga diketahui oleh keluarganya niat bersedekah. Tapi sebelum menyelesaikan sedekahnya atau niatnya belum dilaksanakan niat sedekah, sudah dipanggil oleh Allah, yaitu wafat. Maka orang tadi mengatakan, ya Rasulullah, apakah mungkin saya bersedekah atas nama ibu saya? Maka Nabi mengatakan, ya boleh, artinya sedekahlah atas nama ibumu. Maka di dalam bab ini para ulama mengatakan bahwa sedekahnya orang yang hidup diatasnamakan orang sudah meninggal dunia itu sampai pahalanya. Demikian juga dengan amalan-amalan yang lain, termasuk bacaan-bacaan doa, bacaan-bacaan ayat suci Al-Quran, bacaan zikir-zikir yang lainnya, maka setarakan atau dikiaskan dengan orang yang bersedekah. Wassaumi, demikian juga puasa. Seorang yang sakit di bulan suci Ramadan, ya, kemudian orang ini mempunyai hutang, sebut saja awal Ramadan masih segar bisa berpuasa sampai tanggal 20 Ramadan, kemudian jatuh sakit, ya, sampailah pada sholat Idul Fitri belum sembuh, bahkan meninggal dunia. Berarti punya utang berapa ini? Waktu sakit tidak puasa ini, hutang 10 kan? Ya, oleh 11 lah hitungannya, 11, 12 sampai akhir sebut saja berapa hitungannya? 10. Bagaimana untuk mengqadai? Maka bolehlah ahli warisnya mengqadai puasa dari si mayat tadi. Begitu ajaran syariat. Demikian juga dengan haji, wal haji. Orang haji itu boleh dibadali. Kita mengenal istilahnya haji badal. Ya, apa haji badal gambarannya? Misalnya saya ini
Saya sudah haji, alhamdulillah. Sudah 8 kali saya haji. Tiba-tiba tahun depan ini atau 2 tahun akan datang barangkali saya berangkat haji, dapat panggilan. Nah, saya berpikir, kan saya sudah beberapa kali haji dan haji sunnah sudah. Maka sebaiknya saya pergunakan haji yang ke-9 ini atas nama salah satu keluarga saya, misalnya bibi saya, ya, paman saya yang sudah meninggal dunia, atau kakek nenek mak saya yang belum pernah haji, saya niatkan. Maka menurut para ulama hal tersebut jaiz, boleh, dan hajinya sah, saya mendapatkan pahala, sedangkan orang atau keluarga saya yang sudah meninggal dunia itu sudah mempunyai status haji. Andai kata di Indonesia orang tersebut hidup, sudah patut dipanggil Pak Haji atau Bu Haja, karena saya yang membadali. Itu boleh menurut ajaran syariat. Begitu. Jadi amalan-amalan yang lain pun disetarakan, dikiaskan dengan ini. Kita baca Al-Quran, kita mengaji, ya, dan lain sebagainya. Misalnya majlis taklim, hari ini kita niatkan saya hadir majlis taklim ini, pahalanya saya hadiahkan kepada kakek saya atau nenek saya atau ayah saya yang sudah meninggal dunia, ibu saya sudah meninggal dunia. Begitu, ini semuanya boleh. Saya lanjutkan, wal idki, demikian juga dengan memerdekakan budak. Orang memerdekakan budak, pahalanya diniatkan untuk orang yang sudah meninggal dunia, itu juga pahalanya sampai. Wabil ahaditsil ati zikruha, demikian juga mereka para ulama atau mayoritas ulama itu berdalil dengan hadis-hadis berikut. Wa dzakaraha fi syarhis suduri anil Khallal wa ghairihi. Maka disebutkanlah di dalam kitab Syarhus Sudur anil Khallal dari Imam Al-Khallal wa ghairihi, dan yang selainnya atau selain beliau. Qala, beliau mengatakan, wa hiya in kanat dha'ifatan fa majmu'uha yadullu ala anna lidzalika aslan. Sekalipun hadis-hadis yang diriwayatkan tentang masalah kirim doa atau hadiah doa untuk mayat itu banyak hadis-hadis dhaif, tapi fa majmu'uha, kalau dikumpulkan, yadullu ala anna lidzalika aslan, bahwasanya tentang hal itu ada asalnya, maksudnya ada dalilnya. Begini, hadis dhaif itu adalah hadis yang tidak dipenuhi beberapa syarat. Nah, kalau hadis sahih itu harus terpenuhi dengan 5 syarat. Ittisalus sanad, pertama sanadnya bersambung, ya. Dokter rawinya kuat, ya. Terus khuluwuhu minasyudud, tidak ada hal yang samar, ya. Khuluwuhu minal illah, tidak ada juga hal-hal yang menyebabkan dianggap mungkotek, gitu ya. Adalah rawi, para perawinya itu adil itu terpercaya, begitu ya. Kalau gambaran saya, tapi ini gambaran saya tidak selalu tepat karena memang berbeda ya. Kalau dalam dunia kampus, akademisi, gitu ya, perawi-perawinya ini barangkali semuanya profesor yang ternama, begitu ya. Maka dikatakan semuanya adalah imam-imam di dalam hadis. Semuanya imam, yang jelas. Kalau imam-imam dalam hadis zaman dahulu kala jauh di atasnya para profesor zaman sekarang. Cuman saya menggambarkan kalau dunia-dunia kampus barangkali perawinya adalah dari kalangan para profesor-profesor senior, ya, yang terpercaya. Seperti itu. Maka hadisnya dikatakan hadis sahih. Begitu ya. Kalau misalnya saya katakan profesor tadi itu, misalnya 5, silsilah profesor 5 ya.
Profesor A punya murid B, B punya murid C, C punya murid D, D punya murid E, E punya murid F. Semua ini profesor dan ternama semuanya. Sudah diakui keilmuannya, begitu. Semua syarat-syaratnya terpenuhi, maka namanya hadis sahih. Tapi kalau misalnya ada salah satu profesor yang belum sampai taraf senior, masih junior, nah ini barangkali hadisnya hadis hasan. Begitu gambarannya. Ya, hadisnya hadis hasan. Sudah. Tapi tetap ini jajaran profesor ya. Saya katakan jajaran profesor dalam dunia akademisi masih dipakai. Bagaimana dengan hadis dhaif? Hadis dhaif itu tetap dalam dunia akademisi ini, cuman saja misalnya di antara perawi-perawi itu ada yang bukan profesor tapi doktor, gak sampai jenjang profesor, hanya doktor. Ya, atau di bawah doktor yaitu S2 atau dosen biasa. Dosen tapi, ya namanya dosen, ya masa dosen itu bodoh kan enggak? Kan gitu kan? Pasti mempunyai ilmu dalam statusnya sebagai dosen, kan begitu. Maka yang salah satu dari silsilahnya tadi itu ada doktor, gak sampai profesor, nilainya hadis hasan. Tapi yang ada di dalam silsilahnya itu gak sampai doktor, bahkan turun derajat hanya S2, bahkan sarjana biasa, tapi tetap dosen ya. Maka silsilahnya ini dikatakan dhaif, begitu. Andai kata meriwayatkan sebuah masalah masih diterima karena masih setara, sama-sama dosen begitu. Barangkali ada, saya gambarkan dalam dunia kampus ya. Tiba-tiba ada silsilah ini ya, silsilah dari profesor yang terakhir ini tamatan TK, tidak bisa baca huruf, tidak ngerti alif bata, tidak ngerti ABCD. Paham ya? Nah ini bisa dikatakan matrukul hadis. Ini wajib ditinggalkan karena ada yang nggak terpercaya ini. Baca nggak bisa, nggak terpercaya. Sudah? Ini nggak boleh diriwayatkan. Ada lagi tidak begitu. Ada ini profesor, tiba-tiba ada perawi yang memang tiap hari ini pembohong. Memang tukang bohong, apapun pasti bohong. Begitu. Maka ini namanya hadis yang dikatakan maudhu karena diriwayatkan oleh seorang pembohong. Jelas ya? Tapi kalau cuma dhaif tadi, ya tetap diriwayatkan oleh dosen walaupun nggak sampai S2, nggak sampai doktoral atau S3, apalagi sampai profesor. Tapi silsilah di atasnya tetap profesor begitu. Jelas ya? Jadi kalau misalnya ada hadis dhaif, sebut saja yang meriwayatkan seperti itu ada 6 jalur ini ya. Yang jalur terakhirnya itu adalah setara sarjana biasa S1, tapi ada 5 orang sarjana. Paham ya? Meriwayatkan hal yang sama di dalam dunia kampus. Paham ya? Misalnya dunia kedokteran. Apa itu? Oh, promak misalnya. Promak itu untuk penyakit lambung misalnya. 5 dosen ya atau 5 sarjana mengatakan demikian. Maka ini namanya hadis dhaif yang masih bisa diamalkan. Jelas ya? Kenapa? Karena kumpulan dari 5 sarjana ini memberi kekuatan hukum bagi sebuah kata-kata atau hukum yang dikatakan promak adalah obat sakit lambung. Begitu kurang lebih gambarannya ya. Ini saya mempermudah karena kalau kita di Indonesia ini ya, kalau jurusan-jurusan seperti zaman dahulu kala, ya apa kita memahami Imam Bukhari, ya apa kita memahami Imam Muslim, ya Imam Ibnu Majah misalnya, Imam Tirmidzi sulit ya, karena tidak tergambar. Tapi kalau kita setarakan, kita kiaskan dalam dunia kampus sekeliling kita, apalagi kita warga Malang kan banyak kampus-kampus, paling tidak kita dengar setara-setara seperti itu ya, atau derajat-derajat keilmuan seperti tadi yang saya sebutkan. Jelas ya? Wa bi annal muslimina
Dan demikian juga bahwasanya seluruh umat Islam itu mazalu fi kulli asrin, selalu saja pada setiap waktu yajtami'una wa yaqra'una limautahum min ghairi nakirin. Bahwasanya mereka umat Islam itu selalu berkumpul dan membaca ayat-ayat Al-Quran, Yasinan dan ayat-ayat yang lain, limautahum, diperuntukkan untuk mayit-mayit mereka. Itu kan diamalkan ya, baik di Indonesia, di Mekah, di Mesir, di Yaman, di mana saja ya, di Pakistan, pokoknya semua wilayah-wilayah umat Islam itu mengamalkan apa itu? Baca Yasin atau Yasinan yang diperuntukkan bagi siapa? Mayit mereka, atau kalau ada orang meninggal dunia, min ghairi nakirin, tanpa ada yang mengingkari kecuali hanya kelompok kecil. Begitu. Wa kana dzalika ijma'an, bahkan bacaan seperti itu seakan-akan sudah menjadi ijma', kesepakatan bagi umat Islam. Coba kita praktekkan di Singosari saja misalnya. Kalau ada orang mengatakan bahwa tahlilan itu gak sampai pahalanya untuk mayit, kira-kira di Singosari sampai kitanya yang mati, kira-kira masih ada tahlilan apa enggak? Masih ada tahlilan. Jangankan kita, anak cucu kita, ya, setelah kita meninggal dunia, dilanjutkan oleh anak-anak kita, dilanjutkan oleh cucu-cucu kita. Kita yakin di Singosari masih tetap ada tahlilan di masyarakat. Karena itu alhamdulillah di kampung-kampung sampai ada namanya jamaah tahlil. Itu akan estafet itu. Tidak bisa dirombak, tidak bisa dilarang, ya dah. Dan ada kata ada yang membubarkan tahlilan di kampung-kampung. Misalnya kira-kira gimana orang kampung? Bangkit enggak, Pak? Marah enggak? Wah, ini tahlilan di kampung A sudah dibubarkan saja, kira-kira Pak, gimana Pak? Yang saudara mendarah daging, gak mungkin untuk gak pasti marah ya. Itulah kenyataan di lapangan. Wa amma qaulullah ta'ala, adapun firman Allah Subhanahu wa ta'ala, wa allaysa lil insani illa ma sa'a. Terjemahan globalnya, wa allaysa, dan tidaklah lil insani, bagi seseorang itu, illa ma sa'a, kecuali mendapatkan pahala apa yang dikerjakan. Benar, ayat ini benar, tidak salah. Begini loh, ayat ini mengatakan, sekarang ya, saya sholat maghrib, maka saya mendapatkan pahala sholat maghrib. Yaitu saya dapatkan. Saat apa yang saya lakukan, itulah yang saya dapatkan. Ya dah. Selesai. Demikian juga kalau Anda melaksanakan sholat sunnah, itu yang Anda dapatkan. Dan pahala saya sholat maghrib tidak berkurang sama sekali. Anda juga tatkala sholat sunnah tidak berkurang sama sekali. Betul apa enggak? Ya betul. Cuman ada pengecualian. Kecuali kalau saya yang sholat maghrib itu, saya niatkan pahalanya saya kirim kepada ayah dan ibu saya. Nah, pahalanya itu akan sampai. Gitu loh. Selagi saya tidak menghibahkan, ya sudah tetap. Saya baca sholawat berapa? 10 kali. Padahal satu sholawat dapat berapa? 10 pahala. Berarti saya dapat berapa? Ya 100 pahala. Ya sudah selesai. Kalau saya mati ya saya dapat 100 pahala itu. Ya selesai. Kecuali kalau anak saya, keluarga saya mengirimi saya pahala, maka pahala saya akan bertambah. Sama bapak-bapak dan ibu-ibu dengan orang bekerja. Kita bekerja di suatu perusahaan dengan gaji misalnya 1 bulannya 5 juta misalnya. Ya itu sudah hasil kita 1 bulannya berapa? 5 juta itu. Setiap bulan kita dapat 5 juta. Ya itu sudah bayaran kita. Ya, kita pulang bawa ke keluarga kita ya dengan uang berapa? 5
juta. Kecuali kalau di jalan ketemu orang dermawan, tiba-tiba memberi hadiah uang, misalnya tambah 3 juta. Berarti pulang bawa berapa? 8 juta. Kan nggak salah. Seperti itu juga. Kita kalau sholat, kita kalau zakat, kita kalau sedekah, kita niati untuk diri kita sendiri. Ya sudah, milik kita sendiri. Nggak salah dan tidak berdosa. Tapi kalau kita berbaik hati, kita mau bersedekah, yaitu apa? Sedekah kita dengan menghibahkan, menghadiahkan pahala amalan kita untuk mayit, maka pahala kita akan ditambah. Sama dengan demikian. Kalau kita bekerja di tempat yang lain, misalnya kita bekerja di pasar, kemudian hari itu dapat uang 10 juta, ya itu sudah rezeki kita, ya itu. Ya, rezeki kita. Dapat pahala enggak? Loh, kalau kita bekerjanya dengan baik, dengan tata cara tijarah yang islami, ya dapat pahala kita. Dan dapat uang berapa? Keuntungannya 10 juta. Nah, berbeda. Kalau dari uang 10 juta hasil kerja kita potong 3 juta. Yang 3 juta kita sedekahkan kepada orang lain, maka nilainya berbeda. Yang hasil 10 juta dapat kemudian pahala karena tijarah islami, dapat pahala, tapi dengan sedekah 3 juta, ya, sehingga pulang hanya membawa 7 juta, ya, yang 3 juta disedekahkan, maka yang disedekahkan misalnya ke masjid atau pembangunan masjid ini akan abadi. Begitu bedanya. Jelas ya? Demikian juga kita beramal. Kalau kita hanya beramal sendiri, sah. Baik tak baik? Ya baik. Dosa enggak? Ya enggak dosa. Bahkan dapat pahala. Ya. Tapi kalau amalan kita, pahalanya kita sampaikan kepada keluarga kita yang telah meninggal dunia, maka pahala kita tidak berkurang, sedangkan keluarga kita ini mendapat pahala kiriman dari kita yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu, ya. Fala hujjata fiha lil mani'i. Maka bukanlah ayat wa alaisa lil insan illa ma sa'a sebagai dalil bagi tercegahnya pahala orang yang beramal ibadah diperuntukkan untuk mayit. Bukan ini hujjah atau dalil untuk membatalkan, ya. Bukan ini dalilnya membatalkan orang tahlilan, bukan ini. Ini salah. Kalau ada orang non aswaja kok berdalil dengan ini, salah besar. Jelas ya? Kenapa? Li'annaha mukhassasatun bi adillatil kitab was sunnah al-katsirati alantifa'i syakhsi bi amali ghairihi. Kenapa? Karena ini hadis ini dikhususkan sebagaimana saya terangkan tadi, ya. Bukan untuk berdalil menafikan tata cara kirim pahala kepada mayit, begitu ya. Li'anna mukhassasatun bi adillatil kitab was sunnah, karena ini dikhususkan atau terbatasi bi adillatil kitab was sunnah dengan dalil-dalil ayat Al-Qur'an was sunnah al-katsira dan hadis-hadis yang lain adalati yang menunjukkan alantifa'i syakhsi bi amali ghairihi, dengan bisanya pemberian manfaat seseorang atau pengambilan manfaat seseorang yang sudah mati bi amali ghairihi, dengan amalnya orang lain yang masih hidup. Jadi begini, tadi ayat wa alaisa lil insan illa ma sa'a, ini namanya lafdzun am, lafaz yang umum, global, dalil-dalil global, ya, bahwa seseorang itu akan mendapatkan pahala sesuai dengan apa yang dikerjakan secara umum. Kemudian mukhassasah ditaksis itu dipersempit, kecuali gitu, kalau ada orang gitu ya yang menghibahkan pahala bagi dirinya, terutama kalau sudah mati.
Jadi orang, misalnya kita ya, atau saya, sejak saya balik sampai mati misalnya, ya, itu pahala saya berapa? Sebut saja misalnya 1 juta, ya itu sudah milik saya 1 juta ini. Itu secara umum. Kecuali kalau anak cucu saya mengirimkan pahala kepada saya yang sudah meninggal dunia, misalnya kirimnya itu 100, maka saat itu pahala saya menjadi 1.100.000. Kalau ada 200 kiriman, berarti pahala saya menjadi 1.200.000, tergantung banyak tidaknya siapa yang kirim pahala. Itu namanya taksis ya, atau pengkhususan. Atau ayat ini mahmulatun ala ma la yahibuhu al-amilu lahu. Atau ayat ini menunjukkan bahwa pahala itu tetap, saya katakan 1 juta tadi milik saya, kalau saya masih hidup, itu sengaja tidak saya hibahkan kepada siapa-siapa. Tetap itu saya milik saya. Ya memang gak sampai kemana-mana. Tapi kalau saya yang masih hidup berbaik hati, saya kirimkan kepada orang yang sudah meninggal dunia, maka yang meninggal dunia juga tetap mendapatkan pahalanya. Saya gambarkan uang. Kalau saya bekerja, kemudian saya dapat 10 juta, pulang saya tidak sedekah, ya sudah, itu saya bawa 10 juta pulang, dan saya tidak mendapatkan hadiah apapun dari orang yang lewat atau orang dermawan. Ya sudah, rezeki saya cuma 10 juta. Beda kalau saya ambil 3 juta, saya masukkan di masjid, saya pulang dengan 7 juta, maka akan berkembanglah pahala dari 3 juta yang saya sedekahkan ke masjid. Atau tatkala saya pulang, saya ketemu orang ahlul khair, dermawan, saya diberi tambahan 5 juta. Nah ini kan lain ceritanya. Maka saya pulang dengan membawa uang 15 juta. Begitu maksudnya. Waqad su'ila anha, dan telah ditanyakan tentang hal itu. Wa an qouli ta'ala, dan tentang firman Allah SWT, wallahu yudha'ifu liman yasha. Allah itu akan melipat gandakan pahala bagi orang yang dikehendaki. Yang ditanya siapa? Al-Imam Al-Husain Ibn Al-Fadl rahimahullah ta'ala. Faqala, lantas beliau mengatakan, laisa lahu bil adli illa ma sa'a. Tidak ada yang setara mendapatkan pahala itu kecuali apa yang hanya dikerjakan saja. Itu milik pribadi orang per orang. Walahu, sedangkan Allah SWT bil fadli akan memberi lipat ganda liman sya Allah Ta'ala, bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah SWT. Begini loh gambarannya. Ada 2 teman, ya, sama-sama kerja. Mungkin lebih mudah saya sama-sama berangkat ini ya, berangkat. Jadi apa yang sekarang umum ya, Gojek misalnya ya, yang banyak dikerjakan oleh masyarakat ya, Gojek misalnya. Berangkatnya bersama-sama, sarapan bersama Pak. Sarapan bersama, jamnya bersama. Mulai jam 7 sampai jam 4 sore. Ya. Itu kalau logika kerja bersama, jamnya bersama, mestinya penghasilnya kan sama kan? Tapi Allah tidak mengatur seperti itu. Ya, kadang-kadang yang satu mendapatkan uang 300.000, bahkan yang satu hanya mendapatkan 75.000. Berarti saat itu Allah yudha'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan hasil dari yang dapat 300 tadi. Ya, adapun yang 75 ya kita anggap sebagai standar. Loh kok bisa gitu? Ya bisa saja. Misalnya yang naik Gojek itu saya. Yang naik Gojek saya. Kebetulan saya habis dapat uang 1 miliar lagi ya. Loh kamu kok baik sekali. Loh kalau cuma ngasih 300 di dompet saya ada 1 miliar, masa sulit kan gitu. Oh, sudah kamu anak baik, orang baik. Sudah saya tambahin aja. Loh, kan mungkin terjadi. Loh saat itulah ternyata Allah mengatur hati saya. Misalnya ya, yang memberi uang 300 kepada Pak Gojek tadi. Begitu pulang bareng bersama dengan temannya, ditanya, kamu dapat berapa? Saya dapat standar 75 hari ini. Kamu dapat berapa? 300.000. Subhanallah, dari mana? Gak tahu tadi itu.
Ada Pak Haji tiba-tiba ngasih saya uang sekian, ya saya terima saja gitu. Nah ini kan namanya Allah yang mengatur atas kehendak siapa itu? Kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga pahala. Kalaupun kita sampaikan kepada mayit, kemudian Allah berkehendak untuk melipat gandakan pahala yang kita kirimkan, kenapa tidak? Masa tidak boleh? Ya Allah, jangan kau lipat gandakan pahalanya, masa begitu kita sebagai hamba Allah? Kan tidak mungkin. Maka semua tergantung Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi pendapat para ulama yang diambilkan dari ayat-ayat suci Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang memberikan arti bahwasanya pahala yang dikerjakan oleh orang yang masih hidup, ya, itu bisa sampai dan pahalanya bisa diterima oleh orang yang sudah meninggal dunia atas kehendak Allah. Karena itu di ajaran Ahlussunnah wal Jamaah diajarkan terutama dalam mazhab Syafi'i, ya, diajarkan wahai masyarakat, wahai umat Islam, apabila kalian sudah membaca ayat-ayat Al-Qur'an, mungkin bahasa saya apabila kalian sudah tahlilan gitu ya, maka tatkala kalian doa jangan sampai lupa membaca ya Allah taqabbal, terimalah, wa ausil, dan sampaikanlah gitu ya, ma qara'nahu, apa yang telah kita baca dari awal sampai akhir, ila ruhi gitu ya, kepada rohnya fulan bin fulan. Nah, ini akan disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kita mohon kepada Allah, dan Allah itu akan selalu menerima doa orang-orang yang ikhlas, doa orang yang soleh. Dan berapa banyak di kalangan kita ya, orang-orang yang soleh, ahli ibadah ya. Mungkin dalam satu kampung, jumlah di kampung itu yang hadir 100 yang tahlilan, mungkin ada 10 orang yang doanya diterima. Yang jelas karena diterima, maka doa tersebut akan sampai kepada mayit. Itu kalau 10, apalagi 100 orang ini doanya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka tidak mungkin ada orang mengatakan, ya Allah jangan engkau sampaikan itu ya Allah, karena aku tidak yakin sampai. Tidak mungkin begitu ya, karena kita memohonnya kepada Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah, babnya sudah selesai. Insya Allah pertemuan akan datang kita membaca Tahqiqus Syekh Ibnu Taimiyah fil Maudhu', tentang pendapat Syekh Ibnu Taimiyah di dalam masalah ini. Ibnu Taimiyah adalah orang-orang yang diyakini oleh para pengikutnya. Kata mereka, para pengikutnya Ibnu Taimiyah itu, bahwa Ibnu Taimiyah mengikuti pendapat yang pahala amalan orang yang hidup tidak sampai kepada orang yang meninggal dunia. Itu persepsi mereka. Gampangannya persepsi orang-orang Wahabi Salafi. Ya, padahal tidak demikian. Di dalam kitab-kitabnya Syekh Ibnu Taimiyah justru mengatakan sampai. Insya Allah pertemuan akan datang akan kita bahas. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Demikianlah bapak-bapak dan ibu-ibu, mudah-mudahan dari manfaatnya. Hadza wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.